Baik, langsung saja kita menuju pembahasan materi atau tema yang kedua, yaitu terkait dengan reformasi dan reformulasi hukum Islam di Indonesia. Jadi, munculnya era reformasi ini merupakan menjadi lambang menguatnya civil society atau masyarakat madani dan juga runtuhnya mitos birokrasi yang memaparkan cengkraman kuku-kuku kekuasaan. Dan ini juga merupakan sebagai suatu awal yang baik bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia, khususnya pada social demand, bukan pada kepentingan politik negara. Menurut analisis Ahmad Imam Mawari, beliau menyampaikan bahwa ada 4 alasan mengapa kita perlu melakukan reformasi dan reformulasi hukum Islam di Indonesia. Yang pertama, yaitu karena nuansa perpolitikan yang selama ini kerap menjadi penghambat pengembangan atau pembaruan ide-ide hukum Islam itu mulai melunak dan mulai terbukanya pintu pembaharuan atau perubahan. Selain itu juga terjadinya krisis legitimasi di kalangan elit politik, dan ini juga menjadi peluang yang baik bagi pengembangan hukum Islam atau pengembangan reformasi dan reformulasi hukum. Kemudian alasan yang kedua yaitu adanya meningkatnya si kelas menengah atau middle class, yaitu di antara kalangan mahasiswa, intelektual dan juga profesional. Hal ini ditandai dengan adanya kajian-kajian ilmiah di kalangan mahasiswa plus demonstrasinya itu merupakan bukti meningkatnya middle class. Kemudian alasan yang ketiga yaitu karena adanya semangat yang utuh untuk bergerak maju menuju terciptanya masyarakat madani atau civil society itu sendiri. Kemudian alasan yang keempat yaitu karena adanya perkembangan terhadap teori-teori hukum, diantaranya ditemukannya teori sociological jurisprudence dalam hukum umum dan juga ada teori uruf dan teori maslahah dalam hukum Islam. Jadi seperti itu alasan-alasan mengapa diperlukan adanya reformasi dan reformulasi hukum Islam di Indonesia. Kemudian perlu diketahui bahwa reformasi hukum merupakan amanat yang penting yang merupakan bagian dari reformasi agenda reformasi nasional, hukum nasional. Jadi dalam reformasi ini itu mencakup adanya penataan institusi hukum dan politik mulai dari tingkat pusat hingga tingkat pemerintahan desa, mulai dari tingkat undang-undang dasar sampai dengan tingkat pemerintahan desa, seperti itu. Jadi selain itu juga adanya reformasi atau pembaruan terhadap sikap dan juga cara berpikir. Selain itu juga aspek perilaku hukum itu juga dilakukan perubahan agar sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Jadi bisa diketahui bahwa pada dasarnya agenda reformasi hukum ini itu mencakup 3 agenda. Yang pertama ada instrumental reform atau reformasi kelembagaan, kemudian yang kedua ada institutional reform, itu sebagai institutional reform itu untuk reformasi kelembagaan, kemudian ada instrumental reform itu ada reformasi perundang-undangan, dan cultural reform sebagai reformasi budaya hukum. Kemudian bagaimana sih konsep reformasi hukum Islam di Indonesia? Jadi reformasi hukum Islam di Indonesia ini itu identik dengan yang namanya islah, yaitu memperbaiki dan menyempurnakan sesuatu yang belum sempurna, atau bisa juga mengganti sesuatu yang usang dan juga rusak. Jadi menurut Kamaruzaman bahwasanya reformasi hukum Islam ini bukan berarti mengubah ajaran Islam, tetapi lebih kepada kembali kepada hukum Islam yang asli, pesan-pesan Islam yang asli, dan lebih menekankan pada aspek teologi dalam kesatuan. Kemudian masalah hukum apa aja sih yang bisa dilakukan reformasi hukum atau pembaruan hukum, yaitu dalam perkara yang pertama itu manhaj ilahi, yaitu baik itu akidah, akhlak yang mengatur manusia dengan manusia atau hablum minannas, dan manusia dengan Tuhannya atau hablum minallah. Selain itu ada fikrah atau pemikiran dan sahsiah yang terus maju. Perlu diketahui bahwa ketika kita akan melakukan reformasi atau pembaruan hukum, kita harus menghindari hal-hal yang bersifat qot'i, karena pada dasarnya objek dari pembaruan hukum itu adalah hal-hal yang bersifat dhoni saja atau dugaan saja.
Lalu bagaimana teknik untuk melakukan pembaruan hukum tersebut? Ada beberapa teknik menurut Abdullah Naim yang dikutip oleh Dedi Supriyadi, yaitu ada 5 teknik. Teknik yang pertama yaitu tahsis al-qadha, yaitu hak penguasa untuk memutuskan atau menguatkan keputusan pengadilan. Kemudian teknik yang kedua yaitu ada tahayyur, yaitu penyeleksian pendapat lintas mazhab. Yang ketiga ada interpretasi ulang. Yang keempat ada siyasa al-syariah, yaitu hak penguasa untuk memberlakukan aturan-aturan administratif yang bermanfaat dan juga tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian yang kelima yaitu ada tajdid atau reformasi yang bisa melalui berbagai keputusan pengadilan. Jadi bisa dikatakan bahwa transformasi hukum Islam dalam perspektif reformasi itu mencakup yang adanya adaptasi, sekuler, dan juga kombinasi. Perlu diketahui bahwa pada era reformasi ini itu merupakan hasil dari berakhirnya Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada saat itu. Pada saat itu ada 48 partai politik, di mana 19 diantaranya yaitu partai Islam. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum Islam itu semakin menguat dari masa yang satu ke masa yang lain. Bisa dilihat buktinya yaitu di adanya ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga bisa dilihat pada Konun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang pelaksanaan syariat Islam nomor 11 tahun 2002. Lalu undang-undang atau hukum Islam seperti apa yang dilakukan pembaharuan pada masa reformasi ini dalam bentuk undang-undang, yaitu diantaranya yang pertama ada Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, ada pula Undang-Undang nomor 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Ada pula Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama, dan ada pula Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Selain undang-undang yang sudah saya sebutkan tadi, ternyata ditemukan pula adanya fenomena peraturan daerah yang bernuansa syariat. Ini itu merupakan sebuah bukti dari adanya perubahan sistem politik dan pemerintahan Indonesia. Sistem politik yang tadinya otoritarian berubah menjadi demokratis, dan sistem pemerintahan yang sentralistik berubah menjadi desentralistik. Kemudian kita beralih pada positifikasi hukum Islam. Jadi positifikasi itu apa sih? Positifikasi adalah merupakan upaya menjadikan sesuatu menjadi sumber hukum, atau bisa juga dikatakan sebagai upaya memasukkan unsur-unsur hukum ke dalam undang-undang negara. Jadi upaya positifikasi hukum Islam adalah upaya menjadikan pemberlakuan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku sampai seperti sekarang ini. Lalu jika kita hendak melakukan hal tersebut, maka konsekuensinya kita harus mengikuti aturan main dari pemerintah. Jadi hukum Islam yang tadinya berbentuk fikih harus kita ubah terlebih dahulu menjadi sebuah konun, dan perubahan inilah yang dinamakan positifikasi hukum. Perlu diketahui bahwasanya positifikasi hukum Islam ini sudah terjadi pada awal kemerdekaan, meskipun pada saat itu hasilnya belum seperti sesuai harapan. Hal ini tergambar dalam rumusan sila ketuhanan Pancasila. Ketuhanan yaitu bagi penerapan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini merupakan sebagai titik tolak adanya positifikasi hukum Islam. Dan ini menunjukkan bahwa positifikasi hukum Islam itu sudah berjalan pada awal berdirinya negara Republik Indonesia. Pada masa Orde Baru, pada masa Orde Lama maksud saya, belum nampak
namanya positifikasi hukum Islam belum begitu terlihat, namun pada masa Orde Baru ini mulai menampakkan posisinya sedikit demi sedikit. Bisa kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu pada pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan atau hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya. Selain itu juga bisa dilihat dalam Impres nomor 1 tahun 1999, yaitu terkait dengan pemberlakuan kompilasi hukum Islam di lapangan pengadilan agama, di mana tugasnya yaitu ditugaskan untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara yang berkaitan dengan keperdataan antara orang-orang Islam. Itu merupakan salah satu buktinya, dan KHI atau kompilasi hukum Islam ini itu dibuat bukan berdasarkan proses legislasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana peraturan perundang-undangan lainnya sebagai hukum positif. Namun kompilasi hukum Islam ini itu dilakukan oleh melalui diskusi para ulama yang digagas oleh Mahkamah Agung bersama Departemen Agama yang melibatkan perguruan tinggi Islam dan juga komponen masyarakat lainnya. Demikian pembahasan terkait dengan tema kedua, yaitu reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Sekian dan terima kasih.